Psoriasis ialah istilah medis untuk kulit kering yang sering terjadi pada bagian tungkai bawah, yaitu tumit, siku, dan jari-jari tangan. Psoriasis bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan tanpa memandang usia. Namun, lansia lebih berisiko mengalaminya. Untuk penyakit ini dapat terjadi dalam waktu singkat atau terjadi dalam waktu yang lama. Psoriasis ini disebabkan karena berkurangnya kelembapan akibat hilangnya lipid dan faktor pelembab alami pada stratum korneum akibat penurunan kadar air. Kerusakan pada stratum korneum ini menyebabkan kadar air menjadi di bawah 10%. Untuk penyebab kulit kering ini dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. Untuk yang eksogen ialah biasanya terjadi karena genetik, penyakit kulit, dan penyakit sistematik. Untuk yang eksogen ialah suhu dan kelembapan udara, terus radiasi sinar UV dan nutrisi. Baik, untuk patofisiologinya, kecatatan kusta terjadi melalui infiltrasi langsung Mycobacterium leprae ke susunan saraf tepi pada mata. Anggota gerak dengan reaksi akibat respon hit imun selular dalam bentuk perubahan kulit dan saraf dengan adanya peradangan. Pada kulit akan terjadi lesi baru yang akan mengakibatkan respon inflamasi pada kulit dan saraf yang terkena. Inflamasi akan mengakibatkan terjadinya kecacatan. Keterlambatan penemuan dini pada penderita akan mengakibatkan resiko kecacatan kusta. Bila terjadi kerusakan saraf kurang dari 6 bulan, diobati dengan cepat dan tepat, tidak akan terjadi kerusakan saraf yang permanen. Kecacatan kusta dibagi menjadi dua, yaitu kecacatan premier yang disebabkan langsung oleh aktivitas penyakit oleh respon leprae seperti anestesi, Clohen, dan kulit kering. Cacat sekunder terjadi akibat dari cacat primer, terutama akibat kerusakan syaraf seperti ulkus dan kontraktur, kelainan yang timbul dari akibat gangguan fungsi saraf. Lalu untuk manifestasi klinisnya, yaitu manifestasi penuaan kulit terjadi pada kulit seluruh tubuh. Manifestasi klinis yang sering mengganggu pada penuaan kulit adalah pruritus senilis, actinis keratosis, seborrheic keratosis, dan lentigo solaris. Penurunan kemampuan mempertahankan kelembapan kulit dan peningkatan transepidermal water loss atau TWL. Penurunan produksi keringat serta penurunan faktor mempertahankan kelembapan kulit merupakan penyebab terjadinya kirosis. Faktor penyebab terjadi kulit kering dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu ada faktor intrinsik yang meliputi usia, ras, variasi anatomi kulit pada area tertentu, hormonal, penyakit lain. Faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik, meliputi gaya hidup, paparan sinar UV, kelembapan udara yang rendah. Baik, selamat malam Pak. Untuk di sini ada keluhan apa ya? Saya punya penyakit kusta. Oh, ya. Untuk sebelumnya namanya siapa ya? Taufik, Oh, Taufik. Rumahnya? rumahnya di Oh, ya, Mas.
itu ada juga. pas digradi Digradi ya. bagian lagi. Untuk dulunya pernah sakit yang lain, riwayat penyakit lain? Ada Nggak ada. baru kali Untuk keluarga? keluarga tidak ada. Nggak ada. Baik mas, untuk selanjutnya saya akan memeriksa vital sign sekarang ya mas. Saya tanya selanjutnya ya mas. Ya. Tensinya normal 180. Sekarang untuk mengukur kaki sama ini sih yang tangan kanan kayak gini. Nah, ini speed. Ayo mas. Normal, sudah normal. Udah mas, untuk selanjutnya nanti Pemeriksaan infeksi pada kasus kusta. Kita amati dulu bagaimana kasus kusta yang ada di pasien. Setelah itu kita lakukan beberapa gerakan untuk mengetahui adanya keterbatasan pada fungsi yang ada di kaki pasien. Yang pertama kita lakukan ya. Kak, kita coba ya. Sakit kak? Enggak, Enggak, oke. Sakit kak? enggak. Bisa ya kak? Iya. Selanjutnya coba kakak gerakin sendiri ke bawah ini ya. Bisa ya kak? Ke Iya. samping, samping sini. Oke, coba yang satunya kak. Susah, sakit ya kak? Ini diginiin ya, bisa ya kak? Sakit ya? Iya. Ke dalam juga sakit ya? Iya. Ternyata pada penyakit kusta yang ada di kaki pasien, pasien mengalami keterbatasan untuk gerak karena mengalami rasa nyeri yang berlebihan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensoris. Sebelumnya, Mas, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensoris ya, Mas. Nanti saya contohin, misalkan saya gini, Masnya megang di mana yang saya tekan gini. Nanti Masnya hadap ke sebelah kanan, matanya ditutup ya, Mas. Oke, saya mulai ya, Mas. Sudah. Nanti Masnya hadap sebelah kiri. Terus pejamkan mata Masnya. Saya mulai ya, Mas. Mas, sama kayak tadi Mas, pejamkan mata Masnya. Kerasa gak Mas? Enggak terasa. Ini? Enggak terasa. Selanjutnya kaki yang sebelah kanan ya Mas. Sama kayak tadi Mas, pejamkan mata Masnya. Ini? Enggak terasa. Enggak. 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 Enggak terasa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan MMT dan LGS. Naik. Turun. Saiki kanan.
Faisal sendiri. Iya. Gini. Baik mau ya. Tahanan ibu mencar. Terus kayak gimana? Gimana? Faisal. Iya, aku jadi tolong. Ini. Terus. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penata laksanaan fisioterapi terhadap kasus serosis, tepatnya di ekstremitas bawah. Di sini bisa dilakukan yang pertama intervensi terapi latihan, yang kedua bisa dilakukan masas. Oke, di sini bisa yang pertama, latihan pertama yaitu bisa memposisikan pasien tidur terlentang seperti ini, yaitu pasif exercise. Di sini pasien bisa seperti ini, jadi terlentang, dan lalu bisa dilakukan gerakan dorsifleksi. Nah, untuk latihan ini nanti 8 kali pengulangan. 1 2 3 4 5 6. Oke, selanjutnya bisa dilakukan di kaki sebelahnya. Mulai 1 2 3 4 5 7 8. Oke. Yang kedua bisa dilakukan latihan passive resisted exercise. Nah, di sini pasien nanti diharapkan melawan tahanan. Oke. Posisinya masih sama, jadi seperti tadi, latihan tadi bisa lakukan pasien tidur terlentang seperti ini. Nah, nanti difokuskan ya seperti sama dari tadi, fokuskan kakinya. Oke. Nah, untuk latihan ini nanti 8 kali pengulangan. Kuat 1, relax. Oke, relax. Oke, relax. 4, relax. 5, oke, relax. 6, relax. 4, oke, relax. Bisa dilakukan kaki sebelahnya. 1, oke, relax. 2, oke, relax. 3, 4, relax. Relax. 6, relax. 7, relax. 8, relax. Oke. Nah, selanjutnya bisa dilakukan gerakan bisa seperti fleksi ini ya, cuman enggak seperti ini. Oke. Seperti ini. Kali cukup. Dilakukan kaki sebelahnya juga. Tuh. 4, 5, 7, 8. Yang selanjutnya bisa memposisikan pasien tidur tengkurap. Nanti pasien bisa lakukan rawat tangan seperti tadi. Oke, oke mas, relax. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. Nah, untuk latihan ini bisa dilakukan 8 kali selang. Bisa dilakukan di kaki sebelahnya. Tahan, 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 relax. Tahan, Mas. Oke, oke. Oke. Intervensi selanjutnya yaitu massage. Nah, massage pada kasus serosis ini bisa digunakan teknik friction. Nah, terus di sini saya sudah ada alatnya. Sebenarnya alat untuk massage yaitu pleicin. Nah, tapi lebih utamanya baby oil, tapi di sini saya hanya mempunyai ini pleicin biasa, dan ada untuk kapas untuk bisa membersihkan dari sisa-sisa massage tersebut. Oke, langsung saja bisa ratakan dulu pleicinnya. Ini dilakukan di kaki sebelahnya seperti dahulu. Oke. Bisa dilakukan seperti ini, friction. Sampai ke jari-jari seperti ini ya. Dan bisa dilakukan di kaki sebelahnya, masih sama tekniknya. Sampai ke jari-jari juga ya. Setelah dimasas, bisa dibersihkan kedua kaki pasien tersebut. Sampai benar-benar bersih, tidak ada kotoran sama sekali bekas masasnya. Dan sebelahnya seperti ini.